Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, pelayan firman pada hari ini adalah TPG Christian Siregar dengan tema Jangan Menyerah Meski Tak Mudah. Kedua, pada hari Rabu 30 Juni 2021 pukul 19.30 akan diadakan kebersamaan antar wilayah melalui media Zoom yang akan dipandu oleh Saudara Lim Septian Adi. Di dalam kebersamaan tersebut akan diadakan perlombaan dengan hadiah menarik. Kami menantikan kehadiran umat sekalian. Ketiga, diberitahukan kepada umat bahwa pada hari Minggu 4 Juli 2021 kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bagi umat yang belum menerima hosti dan anggur, agar menghubungi tata usaha pada jam kerja. Keempat, diberitahukan kepada umat bahwa dalam rangka persiapan kebaktian onsite, melihat situasi dan kondisi serta arahan dari sinode, maka sejak tanggal 6 Juni 2021, kebaktian umum GKI Kepaduri telah dilaksanakan secara live streaming pada pukul 8.30. Rekaman kebaktian tersebut akan ditayangkan kembali pada pukul 17 melalui kanal YouTube GKI Kepaduri. Dengan demikian, kebaktian umum akan diselenggarakan pada pukul 8.30 dan 17. Sementara kebaktian pukul 6 ditiadakan. Kelima, berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Victor Mulyono pada hari Rabu 23 Juni 2021, jenazah telah dikremasi pada hari Kamis 24 Juni 2021 di krematorium Grand Haven. Bapak Robert Pakpahan pada hari Rabu 23 Juni 2021, jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 24 Juni 2021 di Desa Persominan, Tapanuli Utara. Bapak Apau pada hari ini, hari Minggu 27 Juni 2021, jenazah saat ini masih berada di Rumah Sakit Pelni. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu. Marilah kawan, kita datang ke hadapannya bernyanyi gembira. Nyanyikan kasih
kita mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saudara, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Silakan duduk. Saudaraku, masing-masing kita saat ini menghadapi pergumulan yang berbeda-beda. Beratnya pergumulan acap kali mematahkan semangat kita. Di dalam segala kelemahan kita, marilah kita datang kepada Tuhan, meminta kekuatannya. Tak mudah jalanku. Tak mudah jalanku yang menuju ke surga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi daku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Marilah kita berdoa masing-masing secara pribadi. Mari berdoa.
Ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Ampunilah kami dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang, ku tak bercela, olehnya aku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Umat, silakan berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Umat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan berdasarkan Injil Markus pasal 5
ayat 21 sampai dengan ayat 43. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami dalam menyambut firman-Mu, agar kami boleh Kau layakkan untuk menerima berita kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapilah dia, layakkanlah dia di hadapan-Mu. Hanya dengan pertolongan-Mu, dia boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami juga yang sama-sama mendengar dan belajar dari firman Tuhan, boleh mendapatkan pembelajaran yang berharga dari firman Tuhan ini, untuk kami jadikan sebagai kekuatan, sekaligus juga sebagai pegangan di dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan yang memberitakan kabar baik dari Tuhan kepada sesama. Terima kasih, Bapa di surga, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Injil menurut Markus, pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 43. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya,
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kaligat atau nama lainnya adalah Nirmal Friday adalah salah satu potret buram kehidupan masyarakat di India, khususnya di kota Kolkata. Kaligat atau Nirmal Friday itu adalah sebuah rumah penampungan yang diberikan kepada Mother Teresa almarhum untuk merawat sekian banyak orang, tua, muda, yang semuanya memiliki status yang sama, yaitu dalam keadaan dying atau sekarat. Itu sebabnya saya mengatakan ini potret buram. Karena kondisinya dari hari ke hari tidak berkurang orang yang dying, yang sekarat, karena berbagai hal. Dan terutama karena kemiskinan. Miskin
sakit, terbuang. Tidak ada yang mempedulikan mereka. Mereka tergeletak begitu saja di pinggir-pinggir jalan. Dalam kondisi kehausan, kelaparan, dengan tubuh yang telanjang. Mereka dibawa ke rumah penampungan di Kaligat itu untuk dirawat, untuk dimotivasi, untuk diobati, diberikan pengharapan agar mereka kuat, tabah. Dan kalaupun mereka harus berpulang, mereka berpulang dengan layak, dengan iman mereka kepada Tuhan. Saudara, potret buram yang saya pernah lihat di tahun 2011, dan saya juga searching di internet, kondisinya masih sama bahkan sekarang, karena India menjadi klaster besar negara yang menghadapi virus COVID-19 tipe D yang baru. Kondisinya makin parah. Apa hubungannya antara orang-orang di Kaligat dengan firman Tuhan pada hari ini? Saudara, firman Tuhan ini seperti sebuah bingkai, bingkai besar, sebuah bingkai cerita. Yang di dalamnya ada dua potret, dua sosok dengan dua sosok, dua sub cerita dengan versi masing-masing. Tapi satu inti persoalan, yaitu persoalan manusia yang sekarat, manusia yang dalam kondisi dying. Dua sosok yang diceritakan di dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam Alkitab, ada dua sosok yang berbeda, tapi memiliki persoalan yang sama, yaitu dying. Sosok yang pertama adalah Yairus, seorang kepala rumah ibadat, yang konon katanya, saya baca di beberapa tafsiran, dikatakan bahwa status kepala rumah ibadat itu menunjukkan status sosial yang tinggi di masyarakat pada waktu itu. Minimal dia orang yang berduit, sosok yang dihormati di dalam masyarakat, yang dengan uangnya juga diharapkan bisa membantu kegiatan peribadatan dan aktivitas sosial masyarakat di sekitarnya. Dia orang yang saleh, tapi dia juga adalah orang yang berduit. Itulah Yairus. Maka kalau kita memperhatikan bacaan kita pada hari ini, tidak heran saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang ada di sekitar Yairus pada waktu anaknya mengalami sakit yang dia sebut, anakku itu hampir mati dalam ayat 22. Dying. Ada begitu banyak orang yang bersimpati, bahkan berempati kepada Yairus dan keluarganya. Kalau kita membaca dengan baik firman Tuhan ini, dikatakan ketika Yesus datang ke sana, banyak orang yang sedang ribut. Ribut bukan berarti bikin rusuh, ribut karena menangis.
Biasa dalam masyarakat Yahudi itu ada ya, kalau dalam keadaan sedih gitu ya, ada orang yang meratap, menangis. Dan konon katanya mereka dibayar. Jadi ada perempuan-perempuan yang menangis. Yang kedua, kalau kita melihat juga ada begitu banyak juga orang yang bersimpati selain mungkin orang-orang tetangga, tapi juga keluarga, anggota keluarga yang di tengah jalan mereka datang kepada Yairus dan mengatakan, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Kita melihat di sini, di sekitar Yairus ada banyak orang yang memperhatikan dia. Ada banyak orang yang berempati kepada dia. Kenapa? Karena dia tokoh. Karena dia sosok masyarakat. Dia pemimpin rumah ibadat. Dan sangat mungkin dia adalah orang yang berduit. Di sisi yang lain, kita melihat sosok yang sama sekali berbeda, kontras dengan Yairus. Ada seorang perempuan yang namanya juga tidak disebutkan di dalam kitab suci. Kita nggak tahu siapa namanya. Tradisi Katolik mengatakan mereka namanya adalah Bernadik atau yang disebut dengan Veronica. Tapi di dalam tradisi Kristen kita nggak punya. Gak ada namanya. Boleh jadi dia bukan orang penting. Karena dia tidak disebutkan namanya. Dan di dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan mungkin bisa dikategorikan warga kelas 2. Warga kelas 1-nya laki-laki. Udah perempuan, hidupnya juga melarat, susah, kere. Mengapa? Karena Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa uangnya habis. Semua yang ada padanya sudah dipakai habis untuk mengobati penyakitnya, penyakit pendarahan. Nah, ini parah lagi. Sudah perempuan, kere, duitnya habis untuk berobat, tambah lagi satu, penyakitnya adalah pendarahan. Yang di mata masyarakat, najis. Najis. Perempuan seperti ini dijauhi. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang peduli sama dia. Dia berjuang sendirian, tidak ada orang-orang di sekitar dia yang memperhatikan dia. Yang menghibur dia, yang menangis untuk dia, nggak ada. Meskipun penderitaan yang dialami oleh perempuan ini sangat-sangat berat. 12 tahun, saudara-saudara. Saya bukan seorang perempuan, saya laki-laki. Tapi saya tahu betul sakit pendarahan yang dialami oleh seorang perempuan. Itu luar biasa, badannya lemes. Karena saya pernah menghadapi dulu di rumah saya itu pada waktu arisan keluarga. Tante saya tiba-tiba mengalami pendarahan, blooding. Dibawa ke tempat tidur, semua kasur itu merah darah. Kami panik. Dan ternyata dia sudah menderita penyakit pendarahan itu cukup lama, bertahun-tahun. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana penderitaan perempuan ini. 12 tahun dia berharap. Saya tertarik dengan kata angka 12, saudara-saudara. Ternyata anaknya Yairus juga usianya 12 tahun. Ini tafsiran bebas ya, tafsiran bebas.
Saya merasa bahwa angka 12 yang disebutkan di sini di dalam kitab suci memiliki makna puncak. 12 tahun usia akil balik, 12 tahun penderitaan perempuan itu, 12. Sama seperti murid Yesus 12 orang. Perfect. Kalau buat penderitaan, ini penderitaan yang perfect. Penderitaan yang paling berat yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan. Tapi yang menarik, saudara-saudara, adalah apa yang dilakukan oleh Yairus dan oleh perempuan yang sakit pendarahan itu. Yairus ketika anaknya dying, sekarat, dia tidak membiarkan anaknya, ya sudahlah, udah sekarat, biarin aja, tinggal tunggu waktu. Tidak. Dia bergegas mendatangi Yesus. Dan dengan keyakinan imannya dia mengatakan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, sebuah pengharapan, datanglah kiranya. Datanglah kiranya, sebuah permohonan. Dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Tumpangkanlah tanganmu. Ini sebuah keyakinan iman yang kuat. Hanya dengan menumpangkan tangan, Yairus yakin anaknya bisa kembali hidup, sembuh. Tapi di tengah jalan, keluarganya melaporkan, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Bayangin nggak kalau Anda menghadapi situasi seperti itu? Anda berjuang, kalau ada mungkin keluarga yang sedang sakit, lalu meminta pertolongan, di tengah jalan orang bilang, udah nggak usah lagi panggil ambulans, nggak usah lagi bawa ke rumah sakit, dia sudah nggak ada. Pasti down. Kacau sudah. Sedih, menangis, merangrang, mungkin itu yang kita lakukan. Tapi luar biasa. Apa yang Yesus katakan kepada Yairus? Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan dia berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Di sini saya merenungkan bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli kepada Yairus. Dia begitu mengasihi Yairus. Dia ingin meneguhkan iman Yairus. Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut anakmu mati. Yesus tidak mengatakan jangan sedih. Ya orang sedih, ya nggak bisa dibilang jangan sedih, jangan nangis. Itu mustahil. Tapi kepada inti persoalannya yang paling utama, kenapa orang sedih? Karena dia takut kehilangan anaknya. Dan Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Tidak panjang penjelasan Yesus, singkat tapi jelas dan tegas. Sebuah upaya peneguhan yang luar biasa yang Yesus lakukan. Dan penegasan itu Yesus nyatakan lagi kepada orang banyak yang sudah menangis, berkumpul di situ menangis teriak-teriak. Dia berkata, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Sebuah ucapan yang meneguhkan, tapi ayat 40 mengatakan mereka mentertawakan dia. Mungkin
kalau kita kaitkan dengan sekarang. Jangan takut, COVID akan berlalu, ekonomi akan pulih. Tapi banyak orang yang menertawakan, hahaha, mana mungkin, mimpi kali ya. Mungkin orang mengatakan gitu. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan berkarya, hahaha. Itu kan kata kamu. Buktinya udah berapa tahun kita COVID, ekonomi udah nyungsep, pasien udah banyak, sampai numpuk, rumah sakit penuh. Dan berita setiap hari itu penambahan jumlah orang yang terpapar COVID, baik level ringan, sedang maupun berat, banyak. Dan banyak juga orang yang mengalami frustrasi karena ekonomi gak jalan. Sampai ada preferensi pilihan ya, pilih mana? COVID-nya hilang, ya, atau ekonomi? Ya di balik kata-kata COVID-nya hilang, lockdown. Atau sanksi bagi yang melanggar protokol. Tapi ekonomi nyungsep. Tapi kalau pilih ekonomi, COVID-nya akan bertahan lama. Kira-kira gitu. Sebuah pilihan yang sulit dan yang membuat orang mungkin nggak percaya. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi pada Yairus, apa yang Yesus katakan kepada Yairus terbukti. Yesus memegang tangan anak itu, katanya, talitakum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Umurnya 12 tahun. Menarik ya, ada kata-kata sebab umurnya sudah 12 tahun. Matching, klop. Dengan penderitaan yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan. 12 tahun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, habis-habisan, sakitnya luar biasa. Ditinggalkan, gak dipedulikan. Tapi perempuan itu juga luar biasa. Meskipun orang gak ada yang peduli sama dia, dia yakin Yesus peduli sama dia. Hanya dengan menyentuh jubahnya saja, aku yakin aku akan sembuh. Asal ku sentuh, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kata perempuan itu dalam ayat 28. Dan memang benar, apa yang terjadi pada perempuan itu, dia sembuh seketika. Berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yesus tahu ada orang yang pegang jubahnya. Dia bertanya kepada para murid. Tapi para murid bilang, ih segini banyak orang, engkau bertanya siapa yang pegang jubahmu? Yang benar aja, kira-kira kan gitu. Sama lah prinsipnya ya, ngejek ya. Ada-ada aja gitu kan. Sama seperti orang yang menertawakan Yesus. Mana mungkin anak itu masih hidup, udah jelas mati. Tapi Yesus nggak peduli. Dia mencari tahu siapa orang itu yang telah memegang jubahnya. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Dan perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Apa dia kabur? Tidak. Dia tampil
dan tersungkur di depan kaki Yesus dan dengan tulus, dengan jujur, dia memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dan lagi-lagi kita membaca empati Yesus yang luar biasa pada seorang perempuan yang tidak pernah dihargai oleh orang lain. Oleh masyarakat di sekitarnya yang menganggap dia najis. Yesus berkata dalam ayat 34, "Hai anakku, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, kesembuhan rohani. Dan sembuhlah dari penyakitmu, kesembuhan fisik. Dua kesembuhan sekaligus dinyatakan oleh Tuhan. Karena bagi orang Yahudi, sakit pendarahan itu najis. Karena dianggap dia sudah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Entah dia, entah keluarganya, nenek moyangnya mungkin. Maka Yesus perlu menyatakan bahwa kesembuhannya berlangsung bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Bebas dari dosa, bebas dari penyakit. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini, buat saya pribadi, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, sungguh luar biasa. Sungguh memberikan kekuatan. Dikala saat ini, kalau buka televisi, beritanya nggak lain, nggak bukan, banyak itu mayoritas tuh siaran tentang COVID. Belum lagi deg-degan, baca WA grup tetangga, keluarga ini udah kena, keluarga ini udah kena. Setiap hari tuh. Belum lagi dapat informasi ya, karena kami rekan-rekan pengerja dengan rekan pengerja saling bertukar informasi, update terus data. Anggota jemaat kita, tadi sudah diwartakan ya sama Bu Lina. Bulan ini aja sudah, bulan ini 6. Belum lagi yang terpapar COVID. Orang lebih ada 15 yang baru diketahui, mungkin lebih. Pemerintah juga sudah dengan tegas mengatakan, patuhi protokol, 5M, maskernya wajib, kalau keluar, ketemu orang, double, cuci tangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Fenomena ini tentunya menimbulkan deg-degan. Saya tidak ingin memungkiri bahwa saya juga takut. Bayang-bayang juga, aduh, kalau saya lewat gimana ya? Keluarga saya gimana ya? Ada, saya nggak memungkiri, ada rasa takut itu. Tapi firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan. Ucapan Yesus, jangan takut, percaya saja. Menjadi imun tersendiri bagi saya, dan saya juga yakin itu menjadi imun bagi saudara-saudara. Di saat kita mengalami masa-masa sulit sekarang ini, jangan takut, percaya saja. Bukan hanya COVID yang akan berlalu, tapi juga ekonomi kita akan pulih. Jangan tanya kapan, karena saya tidak bisa meramal. Tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau perhatikan baik-baik, ketika Yesus menghadapi perempuan itu, terjadi sebuah dialog dengan perempuan itu.
Padahal pada waktu itu, kondisi anak Yairus sudah sekarat. Dan kemudian orang mengatakan terlambat, sudah mati. Ada satu jeda yang terjadi pada waktu Yesus berbicara dengan perempuan itu. Padahal bisa saja Yesus, ya udah, sorry ya. Kamu yang udah pegang, oh ya udah nggak usah ngomong, udah saya udah tahu, udah jalan, cepet-cepet. Tapi tidak. Waktu untuk bertemu dengan anak Yairus sedikit tertunda. Tapi penundaan itu tidak membuat anak Yairus tidak selamat. Di sini kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, ini juga perlu kita yakini dalam situasi kita saat ini. Menghadapi pandemi dan efeknya bukan hanya di bidang kesehatan, tapi juga di bidang ekonomi dan di bidang sosial yang lain. Memang membuat kesulitan. Kita nggak bisa ke gereja, ketemu orang mesti jarak-jarak, ya ada jarak. Nggak bisa salaman, hai, gitu ya, dari jarak jauh. Bosan mungkin juga, tiap hari ketemunya lewat internet ya, virtual. Mungkin sudah mengalami cabin fever juga, di rumah udah rusuh, bosan, sebagainya. Kerjaan juga susah. Banyak efek dampak dari COVID-19 ini. Kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Tapi fokus perhatian kita, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, mengatakan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Bukan ya udah kita berserama Tuhan aja lah. Biar Tuhan yang ngerjain PR kita. Biar Tuhan yang menyelesaikan semua urusan kita. Enggak gitu juga. Tapi ketika Tuhan mengatakan kepada kita jangan takut, percaya saja. Artinya kita jangan berhenti untuk berjuang. Kita jangan menyerah dengan keadaan ini. Kita harus memiliki semangat. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, jangan takut. Berjuang, seperti Yairus berjuang demi anaknya. Seperti perempuan itu berjuang bagi dirinya. Entah ada orang di sekitar kita yang memberikan support atau tidak seperti yang terjadi pada perempuan itu. Tapi dia terus berjuang. Ini yang perlu kita lakukan saudara-saudara di tengah-tengah masa sulit sekarang ini. Kita berjuang, jangan menyerah. Jangan berhenti berjuang, jangan kalah oleh situasi, oleh pandemi dengan segala efek negatif yang dihasilkannya. Karena satu alasan kita untuk tetap berjuang dan terus berjuang sampai Tuhan mengubahkan keadaan ini adalah iman percaya kita kepada Tuhan yang berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan menolong. Amin. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Penatua Waris.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sensoramorum. Menanggapi situasi lonjakan COVID-19, BPM-SW GKI SW Jabar menugasi Majelis Jemaat GKI Kepaduri dan YKB untuk menyelenggarakan kebaktian perjamuan kudus pada hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 8.30, 11, dan 17. Kiranya umat dapat mempersiapkan hosti dan anggur yang sudah dibagikan oleh majelis jemaat. Bagi umat yang belum menerima hosti dan anggur, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Kepaduri atau menyiapkan roti dan anggur secara mandiri di rumah. Pada hari Minggu 4 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh Kristus dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dan dalam keluarga dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi kehidupan kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa saudara sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkannya, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi?
Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 Juli 2021 mendatang. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami yang saat ini juga mungkin dalam keadaan sekarat, mungkin karena sakit, mungkin karena masalah ekonomi, ataupun masalah-masalah yang lain. Kami membutuhkan Tuhan yang memberi kepada kami kekuatan, peneguhan, yang memampukan kami untuk terus berjalan, berjuang bersama dengan Tuhan, dan memperjuangkan keselamatan yang dari Tuhan itu boleh terwujud juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga banyak mengalami penderitaan, baik yang terpapar COVID maupun juga terpapar masalah ekonomi, terpapar masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Mampukan kami untuk saling peduli, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga di tengah-tengah kesulitan yang sulit, yang berat yang kami hadapi saat ini, kami boleh dipersatukan oleh Tuhan untuk bangkit dari kehidupan dengan segala persoalan ini, dengan pertolongan Tuhan, agar keadaan potret buram kehidupan kami dapat kami ubah menjadi potret cerah, karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memampukan dan memungkinkan apa yang menjadi harapan, permohonan kami kepada Tuhan boleh terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk segala persiapan kami menghadapi perjamuan kudus pada minggu mendatang. Tuhan tolong supaya kami boleh mempersiapkan diri, membersihkan hati kami dari kebencian, dari rasa curiga yang tidak berdasar, dari sikap permusuhan dengan orang lain, dari perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kami layak untuk menghampiri meja perjamuan Tuhan. Terima kasih untuk segala persiapan yang boleh kami lakukan, yang Tuhan berkenan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu GKI Kepaduri yang dipercaya oleh Majelis Sinode bekerja sama dengan YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, untuk menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus se-GKI pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan yang menolong agar penyelenggaraan perjamuan kudus dalam lingkup jemaat-jemaat di GKI, khususnya bagi jemaat yang tidak dapat menyelenggarakannya, boleh terlibat di dalam ibadah tersebut, boleh menjadi berkat bagi semua jemaat, warga gereja GKI, dan simpatisannya yang ikut serta. Dan acara tersebut, ibadah tersebut, minggu depan boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati segala persiapan yang dilakukan, juga para hamba Tuhan, penatua, pendeta, dan juga kru yang boleh bekerja di balik layar. Tuhan juga yang menyertai dan memberkati,
agar semua mereka dalam keadaan sehat dan siap untuk melayani Tuhan dengan baik. Saya berdoa juga ya Bapa pada saat ini untuk bangsa negara kami, kiranya Tuhan menolong segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan vaksinasi, dengan peringatan, menggunakan protokol yang ketat, dan upaya-upaya yang lain dapat berjalan dengan baik. Saya berdoa bagi mereka yang terpapar dan saat ini mendapat perhatian yang kurang oleh karena keterbatasan sarana kesehatan. Kiranya Tuhan Kau menolong supaya masalah ini dapat segera teratasi. Dan mereka yang mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di kamar, ataupun juga di koridor-koridor rumah sakit, bahkan di lapangan parkir rumah sakit. Mereka juga yang menjalani isolasi mandiri di rumah dan juga di tempat-tempat lain. Tuhan Kau boleh sembuhkan dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan upaya pemerintah untuk mengatasi COVID ini dapat berjalan dengan baik. Vaksinasi dapat berjalan dengan baik. Protokol kesehatan dapat sungguh-sungguh dipatuhi, dijalankan. Sehingga bangsa ini khususnya dapat terbebas dari pandemi COVID-19 dan ekonomi bangsa kami juga boleh mulai pulih kembali. Saya berdoa untuk Gereja GKI Kepaduri, untuk segala program pelayanan. Kiranya Tuhan juga menolong agar semua yang dilakukan dapat dijalani dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Panti Asuhan Nasi Lestari dalam proses relokasi. Kiranya Tuhan juga menolong agar proses ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati para pelayan-Mu yang terlibat di dalam mengupayakan relokasi ini, agar semuanya dapat diberi hikmat untuk mengerjakan pelayanan yang dipercayakan pada mereka dengan sungguh baik, dan pada waktunya relokasi ini berjalan dengan baik, Panti Asuhan Nasi Lestari boleh memiliki tempat yang baru, yang layak, lebih layak untuk anak-anak dapat menjalani keseharian mereka dengan baik. Kami berdoa untuk pekerjaan dan upaya yang dilakukan oleh umat-Mu di masa pandemi. Kiranya Tuhan berkati, mampukan juga setiap umat Tuhan, simpatisan jemaat-Mu juga boleh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hasil yang diterimanya. Meskipun mungkin saat ini di bawah target ataupun di bawah standar yang biasa yang diterima, tetapi ajar kami untuk tetap dapat bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri, jasmani maupun rohani. Saya berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Saya berdoa bagi Ibu Sinta Sutardi, Pemariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudara Michael Hutapea, Bapak Yosua Sembiring, Bapak Rustal Siahaan, Bapak Gunawan Saputra, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno, Saudari Mega Pakpahan, Bapak Jimmy Novianto, Hadi Putro, Ibu Agnes Trevina, Oma Hertati, Ibu Lili, Ibu Rismiati, Saudari kami Kristi, Ibu Reni Novianti, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang namanya tidak kami sebut yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan berkati upaya penyembuhan mereka agar mereka boleh kembali sehat dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami berdoa juga ya Bapa untuk anggota jemaat kami yang berulang tahun, Bapak Yosi Christian, Ibu Jana Dewayanti, Ibu Angelic Felicia, Bapak Beni Wenas, Bapak Harley Cahyana, Bapak Robi Wijaya,
Saudara Samuel Andrew Sindoro, Bapak Sonang Tambunan, Bapak Andreas Sumargono, Saudari Iren Ekaristi Chandra Dinata, Bapak Yuni Rahayu, Ibu Nane Wiryadi, Ibu Mersia Budiman, Bapak Ibu Jenny Pinontoan, Ibu Mila Sutarmin, Ibu Atin Sri Lestari, Ibu Amelia Linggawati. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka yang berulang tahun, berikan kesehatan, berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan mampukan mereka juga untuk mengingat kebaikan Tuhan, senantiasa dan bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga yang berduka, khususnya pada minggu terakhir ini. Kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Victor Mulyono. Kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Robert Papahan. Dan yang terbaru dan terakhir kami mendengar Bapak Apau yang telah Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan bagi proses pemakaman Bapak Apau yang meninggal pagi hari ini, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan ada pada Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang layak untuk menerimanya, dan Tuhanlah juga yang boleh menyatakan kemuliaan-Mu, kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang ditinggal oleh saudara-saudara yang orang tua, suami, bapak yang telah berpulang terlebih dahulu ke rumah Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk situasi-situasi yang berkembang pada saat ini, kiranya Tuhan menolong agar dengan segala situasi yang terjadi, kami boleh kuat, kami boleh tabah, menjalaninya dengan optimisme, dengan kuatan yang daripada Tuhan. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan sesuai juga dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA dengan nomor akun 19831105444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya langsung ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama dan nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan dalam Mazmur 95 ayat kedua berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah kita naikkan pujian tabu gendang. Lagu yang merdu, bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan-Mu melalui karya dan pelayanan gereja ini. Dan mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam rasa syukur, kami bawa persembahan ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudaraku, setiap zaman mempunyai tantangannya tersendiri. Meskipun demikian, tetaplah kita semangat untuk menjalani kehidupan ini. Percayalah, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap langkah kita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa di sorga memelihara kita dengan cinta kasih-Nya. Kiranya Yesus Sang Gembala yang baik menuntun kita ke jalan yang benar. Kiranya Roh Kudus memelihara kita dengan api semangat yang menyala-nyala. Haleluya. Amin.